Dia memberikan lagi kesempatan demi kesempatan kepada kita. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Ini adalah bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Haleluya. Bapak Ibu siap? Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat bagian yang terakhir di pembahasan kita kemarin. Jadi simbol yang dimaksud dari angka 66 itu adalah kita sudah simpulkan. Jadi tanda di tangan dan dahi secara simbolis mewakili tindakan dan pikiran. Jadi bukan angka, ya, bukan angka yang ditulis di sini, bukan angka yang ditulis di sini. Jadi itu adalah tindakan atau dan pikiran atau identitas dan komitmen seseorang. Dan jadi itu berawal, pemahaman ini bisa kita mudah pahami kalau seperti orang Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Artinya mereka itu ada perubahan, ya, ada balik arah. Nah, yang membebaskan disebut Musa. Sebagai tanda pembebasan itu mereka membuat tanda. Ya. Sementara bagi orang percaya, Yesus telah membebaskan kita dari dunia ini kepada ke tanah perjanjian. Tentu bukan tanah Kanaan di dunia ini, tetapi Yerusalem surga. Apa tandanya? Yaitu perubahan itu. Jadi kalau kita dulu mengarah ke sana, lalu kita mengarah ke sana. Jadi tanda tindakan dan perbuatan mengarah ke sana, yang mengarah ke sana itu berbeda dengan tindakan dan perbuatan mengarah ke sana. Tindakan dan perbuatan yang mengarah ke sana itu tindakan antikristus yang melawan, namanya pun melawan arah, gitu, melawan arah. Tindakan-tindakannya, perkataannya ke arah ke sana. Nah, setelah orang percaya pada Yesus Kristus, dia berbalik arah, dia dilahirkan baru, tindakannya, pikirannya itu sesuai dengan misalnya. Jadi ada perubahan. Jadi tindakan perbuatan ini yang membuat menjadi identitas kita. Jadi bukan angka, ya, bukan angka, karena angka ini memang tidak bisa kita sangkal juga tanda secara huruf ini, tetapi bukanlah yang dimaksud oleh Tuhan.
karena kenyataannya kan angka-angka itu bisa tepat-tepat ya, ada komputer, ada tanda Neron Kaisar Nero, ada juga tanda-tanda corona juga, kok pas begitu ya. Ini pun nggak bisa kita abaikan, tetapi bukan itu arti yang sebenarnya ya. Kita bukan cuek dengan tanda itu, tetapi makna yang akurat itu adalah yaitu perubahan hidup seperti Sadrak Meshach Abednego, seperti Daniel yang langsung menunjukkan perbedaan itu. Nah, jadi kita nggak boleh angka 6 ini menjadi sebuah momok namanya, sesuatu yang menakutkan, sesuatu seperti hantu, ketakutan kita. Tetapi yang dimaksud adalah tindakan dan pikiran. Karena tindakan kita itu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Masih ingat ya? Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya, udah 2 minggu. Nah, untuk mengerti ini kita harus sabar. Tentu pasti kita nggak akan bisa paham semuanya ya. Tetapi ini adalah perkenalan kepada kita. Jangan sampai nanti belum pernah diberitakan itu katanya. Nanti kalau datang masa itu lalu kita menyalahkan siapa? Hamba Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat YouTube tentang antikris pengangkatan di sebuah gereja, walaupun tidak akurat sesuai firman Tuhan, tapi di sana ada sebuah kejadian, mereka menyalahkan siapa? Pendeta. Kenapa nggak diberitakan? Kenapa kami tertinggal? Kenapa ada ini? Kenapa ini? Akhirnya dirojak kebajikan. Kau nggak beritakan. Nah, makanya saya tidak tunangi roh-rohmu juga. Tapi tidak mungkin kita paham semuanya. Apalagi berbeda pengajaran juga dari gereja lain. Mereka juga menggunakan Alkitab sebagai sumber pengajaran. Tapi saya memperkenalkan pengajaran ini kepada kita. Kenapa perlu diajarkan ini? Untuk membuat kita hidup semakin kudus ya? Supaya kita siap-siap bahwa ini bukanlah sebuah dongeng, tetapi sesuatu yang akan terjadi. Mari kita lihat yang keempat. 1, 2, 3 sudah. Sekarang yang keempat, misi antikris. Misi ini apa? Kira-kira apa artinya misi Bapak Ibu? Tujuan, tugas. Tugasnya, apa tugasnya? Apa keinginannya? Apa motifnya? Bisa juga. Jadi apa misi yang dibawa? Tugas yang dibawa oleh antikris. Kalau misi antikris ada tugas yang dibawa, berarti ada yang memerintah, yang menyuruh. Siapakah itu nanti kita lihat. Jadi misi, tugas dari antikris ini. Mari kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya
kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, kita lihat di sini ada seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Nah, ini mari kita mulai melihat seperti film. Seperti film. Bayangkan, tidak bisa dibayangkan seekor binatang keluar dari dalam laut, yaitu bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, dia dikatakan seperti macam itu. Sudah bisa dibayangkan. 7 kepalanya, bayangkan Bapak Ibu, macam 7 kepalanya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Dan tanduk 10, berarti ada yang 1 kepala itu ada 1 tanduk. Badannya 1. Nah. Jadi Bapak Ibu kalau seringkali melihat film apa ya, itu karakter yang binatang-binatang. Jadi kembali ke binatang-binatang ya, binatang-binatang. Nah, kemudian binatang yang kulihat itu serupa dengan macam itu dan kakinya seperti kaki beruang. Nah, kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Nah, kemudian dan naga itu memberikan kepadanya. Nah, naga, ada seekor binatang. Nah, binatang-binatang ini semua. Karena namanya pun Antikristus itu adalah angka 666, angka binatang. Jadi sifat binatang. Padahal kita ini manusia. Naga itu memberikan kepadanya, yaitu binatang itu, kekuatannya, yaitu powernya, tahtanya, dan kekuasaannya, otoritasnya yang besar. Jadi naga ternyata yang menugaskan binatang ini. Nah, jadi kita lihat dulu yang seekor binatang ini. Nah, sebelum kita lihat siapa naga ini, ayat pasal sebelumnya memberitahukan ternyata sudah muncul duluan ini naga ini. Pasal 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Nah, jadi naga ini berasal dari langit. Sementara binatang yang berkepala 7 berasal dari laut. Apa arti laut itu? Apa arti kepala itu? Apa arti tanduk itu? Nanti kita lihat ya. Seekor naga merah padan yang besar berkepala 7. Nah, ini naga ini berkepala 7 dia lagi. Bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Yang aneh-aneh ya kalau Bapak Ibu bayangkan seekor naga, kepalanya 7, tanduknya 10. Aneh-aneh. Kalau Bapak Ibu bayangkan ada seekor ular di sini, tahu 7 kepalanya, mahkotanya itu bukan aneh. 1 kepala saja berketakutan kan? Apalagi 7. Apalagi 2, ular berkepala 2 saja kita sudah hanya bisa melihat di TV kepala 2. Tapi kalau 7, lalu ayat yang pasal 13 ayat 4. Nah, maka tampaklah ini dia. Jadi begini. Ini bagian 3 tadi Bapak Ibu. Itu. Susulan perintah. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang
itu. Jadi naga itu disembah. Siapakah naga itu? Yaitu setan itu, Lucifer. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata. Jadi yang disembah adalah naga, kemudian binatang, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Jadi ini adalah naga itu, oleh kepala 7 seram ya. Ini tadi pacar tutut tadi yang bermulut singa, berkaki beruang. Kemudian muncul apa lagi? Seekor seperti anak domba bertanduk dua dengan mulut naga. Ini adalah tritunggalnya setan. Jadi kalau Allah kita itu Allah tunggal, setan juga membuat seperti itu. Jadi setan itu menipu memanipulasi Allah itu. Jadi kalau Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, makanya setan juga Tritunggal, naga, antikris. Jadi ini naga ini ingin mengatasi tahta Allah di surga. Aku hendak katanya. Sementara di bumi ketika Yesus menjadi manusia, antagonisnya adalah antikris. Sementara ini nabi palsu. Jadi kalau Roh Kudus bekerja pada nabi-nabi, pada rasul-rasul, sementara ini Tritunggal setan ini di dalam nabi-nabi palsu. Jadi naga memberikan kuasa kepada antikris. Dan ini Tritunggal yang paling berbahaya sekali ya, antagonisnya Allah itu. Jadi kalau tentu bukan begini yang dimaksud antikris itu, ini adalah karakternya, ini gambarnya ya. Tetapi sesungguhnya ini adalah orang, tapi sifat binatang. Bukan ini yang akan keluar nanti ya, bukan ini. Siapa antikris itu? Kita belum melihat macan tutul, bukan macan yang akan kita lihat, tapi manusia. Bukan anak domba yang berkuda, naga yang akan kita lihat nanti, tetapi nabi palsu, manusia. Ini manusia, tapi karakternya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, sedikit kita lihat bahwa apa itu binatang. Binatang itu melambangkan antikris. Itulah antikris. Inilah antikris. Kemudian apakah itu dia keluar dari laut? Lautan itu artinya massa manusia. Jadi artinya antikris itu keluar dari kalangan manusia. Itu gambaran laut. Jadi ini bukan gambaran bukan sebenarnya terjadi, tetapi sebuah simbolis, sifatnya simbolis, lambang ya. Apa artinya tanduk? Tanduk ini adalah kekuatan atau kekuasaan. Apa itu 7 kepala? Kepala itu raja. Jadi kalau 7 kepala, biasanya makanya ada istilah, ada marga ya saya pernah khotbah di keluarga besar Sihotang ya. Harus warna si Pitwahma. Sada ina kan, kalau itu mungkin di zaman dulu ya mati satu, menikah lagi, mati menikah. Tapi hanya 1 ibu. Bagaimana? Itu
tidak, bukan itu yang kita persoalkan, bukan marga itu. Tapi Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya satu perempuan 7 suami, yaitu poliandri, bagaimana bisa kepala memerintah tubuh ini? Artinya 7 pemerintah yang mengendalikan satu. Bagaimana keadaannya? 10 mahkota ini melambangkan kekuasaan, ya, sebuah kehormatan. Ya. Kemudian ada nama-nama hujat ditulis di kepalanya. Menghujat itu siapa? Allah. Menghujat Allah, menghujat tahtanya, menghujat namanya, menghujat kemah kediamannya. Kemah kediamannya Allah itu apa? Gereja. Jadi yang dihujat adalah gereja. Jadi dari dulu, dari langit, dari surga, dia sudah melawan Tuhan, yaitu Lucifer. Kemudian di bumi juga dia melawan Tuhan, melawan Yesus Kristus, dan juga melawan gereja. Jadi jangan harap gereja ini gereja yang nyaman dari kuasa kegelapan. Gereja lah sasaran. Makanya gereja itu didirikan di atas batu karang. Alam maut pun tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, jangan heran sasarannya pun kita. Jangan heran sasarannya juga kita. Dan kenapa kita mudah disasar? Berhubung ada celah-celah dalam hidup kita, dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita punya iman kepada pengorbanan Yesus yang telah mengampuni kita, darah Yesus yang telah menyucikan kita, makanya kalau melawan ini adalah dengan darah Kristus. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Jadi dia mendakwa oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Jadi kalau saudara dituduh, memang kita ini semua orang berdosa. Tapi kalau kita dituduh, saudara harus memiliki kesaksian. Jadi kita melawan kuasa kegelapan dengan kesaksian kita. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. Aku adalah milik Allah. Identitasku dalam Kristus. Angkatlah kata-kata firman-firman Tuhan. Kutiplah firman Tuhan. Yohanes berkata, anak-anakku, jangan berbuat dosa. Setelah kita percaya pada Yesus, jangan. Karena ketika berbuat dosa, tekanan ini luar biasa. Kita bisa-bisa tidak mampu mempercayai keampuhan dari Yesus. Tetapi kalau kita berdosa, ada pengantar kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Bukannya Tuhan tidak mampu mengampuni, enggak, darahnya cukup untuk sebesar apapun dosa kita. Tapi iblis itu seringkali mengintimidasi orang di dalam kebiasaannya yang lama itu. Akhirnya kita nggak mampu lagi bangkit berdiri. Mampu nggak Yesus mengampuni? Itu sama seperti kami bahas kemarin di ruang makan dengan anak-anak. Petrus dan Yudas ini dosanya sama. Dosanya sama. Malah Yudas diam-diam berjual. Kalau Petrus, aku mau mati, ganti engkau. Jadi Petrus itu sudah melontarkan pernyataan-pernyataan yang akan membela kenyataannya. Tetapi Petrus menangis dengan terseduh-seduh. Jadi kalau saya nonton film YouTube tentang kisah Petrus,
Maka menangislah Petrus dengan terseduh-seduh. Maka sutradaranya sudah mempelajari Alkitab, kan, jadi sutradara film Kristen itu mereka belajar Alkitab. Jadi ternyata mereka melihat latar belakang kenapa Petrus ini menangis dengan terseduh-seduh. Nah, ketika saya lihat Petrus di dinding itu nangis, saya pun ikut menangis. Di narasinya itu Petrus mengatakan, dia mengingat nenek moyangnya yang diselamatkan oleh Tuhan dengan tangan yang kuat. Tetapi mereka melawan Tuhan. Diampuni Tuhan lagi, melawan Tuhan lagi. Diampuni Tuhan lagi, melawan Tuhan lagi. Dikasih makan oleh Tuhan, melawan Tuhan lagi. Umat Israel berjanji akan setia, tapi tidak dapat janji, melawan Tuhan lagi. Terus dia ingat, ternyata kami tidak bisa dengan kekuatan kami. Saat aku sama seperti nenek moyang kami yang Engkau kasihi. Itulah latar belakangnya. Dia mengingat semua kebaikan Tuhan. Bagaimana bangsanya, nenek moyangnya itu mempermain-mainkan Allah, tetapi Tuhan tidak pernah menolong. Tetapi bersyukur Petrus menyesali dan berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus tetap menyambut dia. Tetapi Yudas, kenapa dia tidak berbalik? Apakah darah Yesus tidak bisa mengampuni? Sama seperti Petrus, Yesus mengampuni. Tetapi setiap dosa, iblis itu ada di belakangnya untuk menekan rasa bersalah kita. Rasa bersalah kita semakin diperbesar oleh Tuhan, oleh iblis itu. Dan dia mengingatkan, tengoklah kau ini begini, kau ini begini, kau ini begini, kau menjual Yesus karena gara-gara kau begini, gara-gara ini, gara-gara ini. Iblis itu akan menekan terus sehingga walaupun Yudas sadar Yesus menerima dia, tetapi tidak ada kemampuan untuk beranjak mempercayai dia. Ini yang ditakutkan oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Anak-anakku jangan berbuat dosa lagi, karena dia tahu iblis itu bekerja di sana memojokkan kita. Dan bisa seseorang tidak punya kemampuan lagi mempercayai kemampuan keampuhan darah Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yudas menyelesaikan. Bukannya Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Tuhan tahu kita ini terbuat dari tanah liat. Tetapi Yudas menyelesaikannya dengan apa? Gantung diri. Yohanes bilang, anak-anakku jangan berbuat dosa. Karena kalau beruntun terus kita akan kehilangan pendengaran rohani kita nanti, dan di sana iblis akan menghancurkan kita dan kita akan dibawa ke dalam neraka. Tetapi kalau kamu berbuat dosa, Rasul Yohanes langsung mengingatkan, masih ada penentara kita. Artinya ada solusi, ada jalan keluar. Selesaikan. Tidak ada jalan keluar di bawah kolong langit ini selain Yesus. Segera selesaikan. Karena kepada Dia kita berdosa. Walaupun kita bersalah kepada orang, tetapi dosa itu kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Jadi naga memberikan kuasa kepada antikris. Nah, mari kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita lihat misi antikris ini, tugas yang diperintahkan, yang diembankan naga, iblis, ular tua ini kepada antikris, yaitu menguasai dunia politik dunia dan militer. Nanti suatu waktu dunia ini akan dikuasai. Dan kita lihat dampaknya apa bagi kita. Nah, yang kedua, dia mempunyai misi menguasai agama dunia. Nah, tadi kan kita lihat dalam pasal 12-15 menyembah.
Jadi misinya gagal di surga, dia lanjutkan di bumi supaya menarik sebanyak mungkin orang dari Yesus dan masuk ke dalam neraka. Misi yang berikut adalah ekonomi dunia, menguasai ekonomi. Nah, jadi kalau antikris menguasai politik dunia, apa dampaknya bagi orang percaya? Intimidasi, tekanan. Makanya ini kan dari sejak Yesus datang ada tekanan bagi gereja Tuhan. Ada aniaya. Bapak Ibu lihat berapa banyak, kalau sering ingat lihat mengikuti berita, di berita TV nasional memang tidak diekspos. Tetapi kalau di YouTube berapa banyak YouTuber Kristen yang ada di penjara sekarang. Tidak ada kebebasan, itu politik. Menggunakan militer, menggunakan tangannya. Sedikit saja kita ngomong udah penghinaan, penistaan. Makanya nggak boleh sembarang. Tidak ada kebebasan, beda dengan di negara lain. Di Indonesia diintimidasi, ditekan, nggak bisa bebas. Kalau misalnya kalau di Jawa Barat, di Provinsi Banten itu nggak ada gereja. Kalau mereka mau ibadah, pergi ke Tangerang, dan di Tangerang itu pun kalau ada gereja Ekumene ganti-gantian. Jam 7 pagi gereja GPD, jam 9 HKBP, terus sampai malam hanya satu gereja. Kemudian hidup sehari-hari mereka pergi pulang ke Tuhan dan berkristus dan sebagainya. Tapi untuk ibadah nggak bisa. Dua saja kumpul kereta di depan rumah nggak bisa, itu langsung digrebek, dicurigai ibadah. Ada juga orang-orang menyuarakan ini kan negara merdeka, ini bebas, tapi kenyataannya tidak. Ada banyak orang, makanya kalau ada YouTuber Kristen saya dipakai Tuhan tolonglah anak hambamu, tolonglah dia Tuhan. Makanya doakan Bapak Ibu YouTuber Kristen itu yang sedang berjuang. Karena Bapak Ibu doakan, amin. Doakan Bapak. Ada Christian Prince, ada Samsung, ada Muhammad KC, ada Ibrahim, ada Elia Miron yang muda sekarang masih 20 tahun tapi dia udah betul-betul jangan sampai. Ada Bang Sena. Doakan Bapak Ibu. Jadi lewat mereka banyak orang yang dibuka pikiran. Sementara izin-izin gereja yang sudah lama gereja itu dibongkar. Gak ada kebebasan. Ini ada unsur politik dan militer digunakan. Luar biasa. Jadi ini nanti akan terjadi, akan menguasai. Bisa saja dalam pekerjaan juga bisa nanti satu waktu kalau Bapak Ibu buat agama Kristen, bisa saja nanti disisihkan dulu. Itu misinya. Kemudian agama dunia, penyesatan. Banyak penyesatan sekarang. Sekarang kalau kita lihat Kristen dibandingkan dengan agama lain, kita nggak usah bicara penyesatan, memang sudah berbeda. Tapi di kalangan Kristen itu malah tidak kita sangka. Jadi iblis itu bekerja sampai kepada pikiran hamba-hamba Tuhan. Karena dalam pikiran itulah medan perang. Karena hamba Tuhan itu punya akses untuk memberitakan pengajaran. Jadi dia bekerja di sini. Makanya perlu
mendoakan hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Daripada menyerang hamba Tuhan, bagusnya didoakan. Kalau menyerang dari iblis sudah cukup, itu dari agama lain. Tapi kalau dari antar Kristen, wah kasih sekali Bapak Ibu kan didoakan. Ada penyesatan luar biasa. Ada mesias palsu, ada nabi palsu. Ada Bapak Ibu. Pernah saya lihat di YouTube juga. Misalnya di Afrika, ada seorang ibu. Ininya terpilih. Ini kebetulan karismatik juga penginjilnya. Dalam nama Yesus disiram pakai air. Langsung diluruskan tangannya, langsung diluruskan. Dalam nama Yesus sembuh. Oh bersorak-sorak, haleluya, puji Tuhan. Nah, namanya karismatik kan otomatis berbahasa roh kan. Oh haleluya, puji Tuhan. Tetapi ternyata ibu ini disewa oleh penginjil karena dia punya keahlian membengkokkan tangannya. Disewa penginjil bayar. Yang disewa ini juga sudah apa ya? Kelewatan. Kalau kata kurang ajar, sok enggak sudah kurang ajar. Tambah lagi penginjilnya kurang ajar. Masa disewa? Ternyata penginjil si A menggunakan ibu ini. Oh, mujizat Tuhan terjadi, sembuh. Demikian juga dengan orang mati. Ternyata disewa juga orang mati ini oleh penginjil lain karena dia punya acting yang luar biasa. Wah, luar biasa saudara pilih Tuhan. Makanya cari Tuhan, jangan mujizat. Cari Tuhan. Kita nggak menyangka mujizat karena Allah kita Allah yang hidup, yang melakukan mujizat sampai hari ini. Tapi jangan itu sasaran. Murid-murid Kristus tidak itu yang bicara. Tokoh-tokoh iman tidak. Malah tokoh iman itu berkata, dari jauh kami melihat. Hanya melihat, tetapi di sepanjang perjalanan sudah semakin tua dia, tapi melihat. Makin tua akhirnya mati. Dilihat lagi, makin tua akhirnya mati. Tak kunjung, hanya melihat. Artinya tidak menggapai apa yang dia percaya. Kadang kenapa sasarannya adalah pengharapan yang ada di depan. Ini penyesatan tingkat tinggi, luar biasa. Ada lagi, ini apalagi ulahnya bukan salah Pentekoste Karismatik itu ya, tapi karena kita kan gereja yang digolongkan Pentekoste Karismatik, ya bagaimanapun kita harus sampaikan supaya Bapak Ibu hati-hati. Lalu dia punya YouTube kan, dia menyangka oh nggak asli, Roh Kudus nggak bekerja pada gereja itu. Lalu dia bikin apanya begini, TV-nya, di jalan bahasa roh yang asli. Ada. Kan jelas. Dia mengatakan yang lain palsu, dia praktekkan yang asli, sementara dia syuting. Kan aneh-aneh. Jadi diobo-obo semua pikiran orang Kristen. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Jadi kita bukan pada fenomena. Kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam gereja kita, tetapi kita harus mengikatkan diri kepada kepala Yesus Kristus. Dari sanalah seluruh urat-urat itu tersambung ke dalam tubuh. Jangan sampai kalau ada sesat lalu kita tidak menikmati yang asli, bukan itu ya. Jadi kita diminta untuk dewasa. Penyesatan tidak tinggi luar biasa. Dan Antikris akan memviralkan ini, membesarkan ini. Dia menggunakan semua media, semua pengetahuan, semua apa yang dia punya untuk memojokkan gereja Tuhan.
baik antar pendeta, antar gereja, antar agama. Gak sungkan-sungkan lagi membawa Alkitab ini. Gak sungkan-sungkan. Kemudian ekonomi dunia, akhirnya kita tidak bisa jual beli. Misalnya kalau Bapak Ibu menanam sayur, luasnya 1 hektar atau katakanlah 1 hektar. Oke, puji Tuhan, haleluya, ladang. Nah, mau dipasarkan ke mana? Kalau nggak ada yang menjual, kalau nggak ada yang membeli, karena pembelinya harus punya tanda antikris. Misalnya kita kelaparan, uang kita banyak. Kalau kita nggak punya tanda, ya nggak bisa. Untuk apa uang yang banyak itu? Semua akan dikuasai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa akibatnya bagi orang Kristen? Yaitu aniaya besar, tribulasi, aniaya, kesengsaraan besar. Mau tetap bertahan? Jadi kadang keputusan-keputusan diambil dalam masa-masa sulit. Kami baru menonton sebuah film yang tentang ilustrasi seperti ini. Kisah nyata di Uruguay, pesawat yang hilang di tahun 1970, hilang di pegunungan Andes yang ada salju. Jatuh, terpotong pesawatnya setengah, meluncur. Penumpangnya luka-luka parah, dan ada yang mati, sebagian ada yang hidup. Pemerintah nyari, sehari nggak dapat, 2 hari nggak dapat, 3 hari nggak dapat, terus 10 hari dihentikan. Ternyata masih ada yang hidup, puluhan orang. Mereka lihat pesawat pencari tapi, tapi nah kan salju, gunung lagi. Hari berganti hari sampai 72 hari Bapak Ibu. Apa yang mereka makan? Ketika perbekalan habis, apa yang terjadi? Ada ide, berarti kita harus makan mayat teman kita. Yang lain pasti melakukan habis, nggak boleh. Sedangkan beli apa aja, ginjal harus ada izin. Ini nggak ada izin. Wah, ini melawan kemanusiaan. Masih ada yang bertahan, masih ada melawan, masih gengsi, terus masih bertahan. Saya nggak mau makan teman sendiri, dan teman itu memang sudah mayat. Makin lama hari berganti hari, rasa lapar tidak bisa lagi ditanggulangi, pikirannya dilenturkan. Temannya yang lain sudah memakan daging temannya karena nggak ada makanan. Mulai terbuka pikirannya, dikasih sama teman, sedikit. Akhirnya terpaksa, karena ada tekanan, ada tuntutan kebutuhan. Kadang kita mengambil keputusan, kadang kan kita idealis orangnya, tapi kalau ada sebuah kejadian, idealis kita itu bisa berubah. Dan sampai akhirnya hari yang ke-71, mereka semua tidak masalah lagi memakan makanan mayat. Walaupun hati nuraninya bertolak belakang. Dan singkat cerita, 3 orang pergi menelusuri pegunungan Andes yang bersalju, dan ketemulah batas antara salju dan tidak salju. Dan semua ketemu dia orang yang sedang berkuda. Itulah awalnya
mereka diselamatkan. Yang saya ingin kasih tahu kepada kita adalah di masa-masa sulit, idealis kita itu sejauh mana kita bisa mempertahankan prinsip kita. Kalau tekanan semakin kuat, masih bisakah kita mempertahankan iman kita? Kalau antikris datang, tekanan itu semakin diperkuat. Mungkin kita awalnya, ya aku percaya sama Tuhan. Tapi kalau semakin kuat, kita orang yang idealis bisa saja melenturkan pikiran. Akhirnya, tetapi mari kita ikuti Yesus Kristus yang menderita. Dia taat sampai mati. Dan murid-murid Yesus meniru gurunya Yesus Kristus, taat sampai mati. Ternyata bukan hanya ide yang mereka miliki, tetapi mereka sudah punya pengalaman tentang Tuhan. Sekeras apapun tekanan yang mencoba untuk menggugat iman kita, lebih bagus aku mati, kata murid-murid. Karena Yesus juga sudah memberikan teladan seperti itu. Tekanan akan semakin diperkeras. Kalau tekanannya masih kecil, masih bisa, oh haleluya, setia ya sama Tuhan ya, oke setia ya, amin. Oh, semakin diperkeras lagi, setia ya sama Tuhan ya, amin. Terus tidak bisa jual beli lagi. Pembicara pun sudah mulai setia ya sama Tuhan ya, amin. Sudah mulai sekarat, perutnya udah mulai kosong, nggak bisa jual beli, nggak bisa apa-apa lagi. Ada intimidasi, ada tekanan. Iblis bekerja lagi. Tengok itu orang itu hanya mengatakan ya sama mereka. Kenapa kau susah? Tengok udah makmur itu, udah gendut-gendut tuh. Kau kurus kerontang begini hanya gara prinsipmu yang kolot itu. Lalu pendeta bilang, setia ya. Nah, pendeta pun sudah mulai ragu. Ada musik. Nah, jadi tergantung seberapa kuat tekanan. Mungkin kalau kita puji Tuhan seolah haleluya, masih ada di dompet. Kenapa kau harus bersuka cita? Pasti masih ada dompet. Enggak, kosong kok. Tapi yang di pikirannya apa? Di rumah masih ada. Jadi ini akan semakin diperkeras. Akhirnya kalau tidak mengikuti antikris, aniaya, siksa. Nah, aniaya besar. Matius 24:21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Markus 13:19, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi. Bapak Ibu bisa bayangkan siksaan ini. Ini akan dihadapi. Tetapi nanti ada janji dari Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk melindungi kita. Tapi inilah keadaan, inilah masalah lubang-lubang kita. Karena kita butuh Tuhan, supaya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini akan terjadi. Yang keempat, waktu kehadiran antikris. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sekarang kan belum muncul. Kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya.
saja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ternyata ada yang menahan sehingga dia belum datang. Nah, jadi yang pertama, Antikris akan datang kalau yang menahan disingkirkan. Siapa yang menahan? Ada 4 pendapat. Nah, ini juga harus kita pandang. 4 pendapat orang Kristen. Tentu orang Kristen ini kan orang Kristen yang bergelut di dalam penelitian Alkitab, ya, bukan asal-asal berdok. Ini saya tunjukkan supaya kaya, ya, info. Roh Kudus kah yang menahan? Gereja kah yang menahan? Pemerintah atau kekuasaan sekuler kah yang menahan? Malaikat atau kuasa surga kah yang menahan sehingga Antikris tidak muncul? Nah, ini menjadi jawaban kita. Yang menahannya adalah gereja, karena di dalam gereja ada Roh Kudus. Ini yang menahan. Lalu berpikir-pikir orang ini, kemana disingkirkan? Jadi kalau gereja yang ada Roh Kudus disingkirkan, kemana disingkirkan? Nah, dijawab pada gurun. Orang ini pun bertanya, karena dia memang suka bertanya, di mana padang gurun ini? Nah, ini jawabannya mungkin kita tidak akan dapat sekarang, tetapi yang jelas ada kekhususan dari gereja Tuhan, ya, di masa Antikristus. Nah, kalau kita lihat Daniel 9:24-27, masih ada waktu sedikit lagi, kita manfaatkannya supaya kita tidak bolak-balik lagi, karena ada 2 poin lagi setelah ini. Tolong dibaca Bapak Ibu Daniel 9:24-27. Kalau tidak sempat terselesaikan ini 5 menit lagi, kita potong untuk minggu depan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk memurahkan yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa namanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Ya, terima kasih. Ini adalah pengajaran berat, ya. Jadi saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Kalau Bapak Ibu nggak pahami, dimaklumi, karena ini butuh, karena hamba Tuhan pun butuh waktu untuk memahami ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak segera, ya maklum saja, wajar, ya. Tapi bagaimanapun
ini nggak boleh dilewatkan. Jadi Israel itu adalah jam dunia. Israel itu jam dunia. Jadi apa yang terjadi di Israel sekarang? Mereka adalah aba-aba dari apa yang akan terjadi kemudian. Ini surat ini ditulis oleh Daniel pada waktu dia dibuang ke Babel. Mereka dibuang selama 70 tahun. Dan ternyata masa depan bangsa Israel itu adalah masa depan dunia, ya. Nah, 7 masa, 62 masa, 3,5. Jadi akan ada pemulihan katanya 7 masa, 62 masa, dan 1 masa. Jadi 1 masa itu 7 tahun. Nah, jadi di tengah-tengah satu masa itu, yaitu 7 tahun itu, nah beda. Jadi banyak gereja juga berbeda penafsirannya, tapi gereja kita ini doktrinnya, ya, ini pengajarannya, dan ini logis, ya, logis. Jadi di tengah satu masa itu, yaitu 7 tahun itu, dihentikan korban. Siapakah korban? Jadi sebelum Yesus datang, korban terus di rumah Tuhan. Tapi setelah Yesus datang, maka korban itu dihentikan, ya, sampai di akhir jam. Jadi makanya di rumah ibadat orang Yahudi sekarang ada korban. Nah, ada usaha orang Yahudi sekarang membangun bait Allah ketiga, dan Tuhan pasti tidak mengizinkan itu walaupun ada usaha. Karena kalau ada pembangunan, berarti ada pengorbanan. Kalau ada pengorbanan, berarti menyangkal pengorbanan anak domba. Ya. Jadi inilah 3,5 tahun itu. Jadi siapa yang menahan? Yaitu gereja. Di dalam gereja itu ada Roh Kudus. Ya. Jadi antikris itu di sini. Nah, ini petanya, ya, mungkin pusing memang ini, ya, kita lewatkan sekali. Nah, setelah gereja disingkirkan kepada dulu, ini pun masih misteri. Tapi lain kali kita akan membahas di mana padang bumi ini. Tetapi pastinya masih di bumi, karena belum ada perubahan tubuh di sana. Perubahan tubuh di sini ketika ya. Nah, jadi kalau gereja disingkirkan, maka Antikristus menyatakan diri. Nah, yang bagian ini yang terakhir yang akan kita tuntaskan sebelum pengangkatan. Jadi 2, ya, kehadiran Antikristus itu dia hadir kalau gereja sudah disingkirkan. Kemudian terjadi sebelum pengangkatan. Ya, ini ada ayatnya. Harus dinyatakan dulu manusia durhaka. Jadi Yesus itu akan datang, harus dinyatakan dulu ini manusia durhaka, yaitu Antikris. Artinya adalah pengangkatan itu terjadi setelah Antikris. Pengangkatan itu terjadinya pas kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu kata Alkitab. Nah, sekarang kemana orang percaya di masa ini? Jadi nanti kita bahas lengkap. Nah, setelah gereja disingkirkan, kemudian waktu kehadiran Kristus, Antikristus itu adalah sebelum kedatangan Tuhan, maka dia akan menyatakan diri. Inilah dia akan menyatakan diri siapa dia sesungguhnya. Dia adalah manusia yang karakternya binatang, yang dipenuhi oleh kuasa setan. Muncullah dia. Kalau sebelumnya roh-rohnya yang ada, tapi pada saat itu muncullah dia menyatakan diri. Dia adalah Mesias palsu, yaitu Antikris. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang berikut ini akan kita lihat di minggu yang akan datang. 2 poin lagi. Yang keberapa? Itu jaringan 6.
Yang ketujuh, akhir dari kecil. Berapa jarinya? Nanti teliti. Ini tujuh jari. Nah ini yang kita akan kita bahas di depan dan kita akan nyanyi